Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rokim, dosen Prodi Manajemen Pendidikan Islam dari STAI Hidayatul Thulab Kediri. Syukur alhamdulillah kawan-kawan semua, pada hari ini kita bisa ketemu dalam perkuliahan yang mana pada hari ini kita akan membahas terkait dengan struktur dan desain organisasi di mata kuliah teori organisasi. Dalam pertemuan hari ini nanti, kami berharap nanti mahasiswa dari teman-teman mahasiswa bisa mengerti akan pentingnya desain dalam struktur organisasi, baik nanti secara teoritis maupun praktisnya nanti di lapangan. Untuk lebih jelasnya kaitannya dengan materi, silahkan untuk memperhatikan dari materi yang ada pada berikut. Dalam presentasi pada hari ini, kita akan menjelajahi ya kawan-kawan semua bagaimana posisi pentingnya dalam struktur organisasi dan desain dalam organisasi itu bagi kemajuan organisasi itu sendiri selama jangka waktu yang panjang. Nah, pertanyaannya seperti ini. Seberapa krusialkah struktur ataupun desain organisasi itu bagi kehidupan organisasi? Nah, kita bisa lihat seberapa pentingnya struktur ataupun desain organisasi itu bagi organisasi yang kita jalankan. Nah, di dalam organisasi itu sendiri ya, dalam organisasi itu makanya penting dalam struktur itu untuk kita bisa melihat ya, kita bisa memilah ya kaitannya dengan struktur organisasi itu yang berkaitan dengan sumber daya manusia di dalam organisasi kita. Nah, seperti apa? Harus ada yang namanya spesifikasi ataupun spesialisasi ya. Spesialisasi pekerjaan. Nah, di situ ada sumber daya manusia kita di dalamnya. Ya, sumber daya manusia kita di dalamnya itu ya, spesialnya di mana? Pekerjaannya itu kemampuannya di mana? Kualifikasinya di mana? Mengelompokkan itu ya, harus ada yang namanya departemen. Nah, departementalisasi yang mana tugasnya yaitu mengelompokkan kaitannya dengan kalau di dalam pabrik itu ya produknya ya, kalau di dalam kegiatan-kegiatan keorganisasian mungkin di lembaga pendidikan dan lain-lain itu ya, itu bisa spesifikasinya di mana, pengelompokannya di mana. Selain itu harus ada otoritas ya, ini yang paling penting ya, harus ada otoritas yang menaungi semuanya itu, baik tadi ya spesifikasi ataupun spesialisasi SDM kita di dalam organisasi, terus yang menaungi departementalisasi itu sendiri harus ada otoritas ya. Nah, selanjutnya yaitu kaitannya dengan jenis-jenis struktur organisasi ya. Nah, ini jenis-jenis struktur organisasi. Ini kalau di dalam materi pada hari ini itu dipilah menjadi 4. Terus prinsip desain organisasi ya. Prinsip desain organisasi adaptif ataupun fleksibilitas dan efisiensi. Nah, di sini bagaimana ya dalam lingkungan bisnis yang dinamis ya, struktur organisasi harus mampu beradaptasi dengan cepat tanpa mengorbankan efisiensi operasional. Ini sedikit ada studi kasus kan ya, studi kasus dampaknya ya ataupun kaitannya dengan implementasi struktur baru dan dampaknya. Nah, tantangan dalam mendesain ulang organisasi ya, ini tantangan dalam mendesain ya, tantangan dalam mendesain struktur ataupun tantangan kaitannya dengan mendesain ulang organisasi kita itu sendiri, itu ada beberapa tantangan.
Nah, kesimpulannya ya, kesimpulan dari struktur sebagai jantung strategi dan adaptasi ini sendiri yaitu struktur organisasi bukan hanya cetak biru. Nah, ini melainkan jantung yang memompa kehidupan ke dalam strategi perusahaan. Nah, terus desain yang cerdas dan adaptif adalah kunci untuk menavigasi tantangan masa depan mencapai keberlanjutan. Nah, ini jadi kesimpulannya, struktur organisasi itu bukan hanya sekedar tulisan, bukan hanya sekedar coretan, bukan hanya sekedar cetak-cetak kaitannya dengan ini bagan-bagan, tapi bagaimana melainkan jantung yang memompa kehidupan ke dalam strategi perusahaan. Itu makanya ketika struktur organisasi kita desain dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, nah, niscaya ya semua yang kita lakukan di dalam organisasi itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dari stakeholder ataupun dari komando yang ada di atas ataupun dari pimpinan kita. Terus desain yang cerdas ya, desain yang cerdas, desain yang adaptif adalah kunci untuk menavigasi dari tantangan masa depan mencapai keberlanjutan. Nah, ini makanya di dalam struktur organisasi kita tidak hanya memikirkan jangka pendek ya. Ketika kita mendesain organisasi, kita tidak memikirkan jangka pendek saja, melainkan bagaimana kita memikirkan ya jangka yang akan datang, jangka yang berkelanjutan itu seperti apa. Supaya apa? Perusahaan, organisasi, lembaga yang kita kelola, yang notabene yaitu organisasi yang melibatkan banyak sumber daya manusia di dalamnya itu bisa mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan yang berkelanjutan, bukan hanya saat ini, esok, tapi bagaimana bisa menjadi keberlanjutan untuk masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan semua, tadi sudah menyaksikan, sudah melihat, sudah memperhatikan dengan jelas materi kita pada hari ini, yaitu yang berkaitan dengan struktur desain organisasi, yang mana pada mata kuliah teori organisasi. Nah, terima kasih untuk kawan-kawan semua pertemuan kita pada hari ini. Nanti kita bisa ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.